Halo Kumaila. Halo Bang Ade. Puasa? Insya Allah. Bentar lagi, 3 jam lagi buka ya? 2 jam lagi buka. Kalau pada saat ini diskusi ini kita lakukan ya sekitar sekarang jam 3, jam 6 lah, 3 jam. Jangan lama Bang Ade ya, udah lapar. Oke. Saya mau tapi mengangkat masalah yang relatif berat nih. Apa itu? Tentang Islamofobia. Oke. Jadi kan gini, kita seringlah mendengar ya di berbagai pembicaraan tentang adanya Islamofobia, baik di dalam negeri, tapi terutama di banyak negara Eropa begitu ya. Nah, saya ingin ajak Anda untuk membicarakan tentang apa itu Islamofobia, kenapa, dan gimana problemnya. Ada nggak sih sebenarnya rujukan-rujukan ayat yang melahirkan Islamofobia atau yang melahirkan corak keislaman yang menyebabkan adanya Islamofobia? Tapi nanti dulu ya, kita mulai dari yang pertama. Kalau dalam pandangan Anda ya, Islamofobia itu apa? Ya, sesuai namanya ya, cukup self-explanatory gitu. Berarti kan fobia terhadap Islam. Gitu. Fobia itu kan takut ya, bukan benci ya, beda. Oh takut iya, ya? Fobia itu kan takut, bukan benci, bukan benci. Kalau misalnya kita perhatikan corak Islamofobia misalnya di Barat sama di sini, aku ngerasa coraknya beda ya. Kalau gitu. di luar, ya di Barat gitu, anggaplah di Islamofobia itu dijadikan tameng untuk melakukan opresi dan diskriminasi gitu. Opresi dan diskriminasi. Jadi kadang orang Muslim karena minoritas jadi terpinggirkan gitu. Kadang mereka mendapatkan tindakan diskriminatif gitu. Gara-gara Islamofobia. Gara-gara masyarakatnya Islamofobia. Tapi kalau misalnya di Indonesia aku ngerasa term Islamofobia dijadikan alat untuk menuding. Kayak misalnya kalau ada apa yang aku lakukan di kontenku gitu, atau yang aku nggak tahu Bang Ade pernah dikatain gitu atau enggak. Tapi aku dikatain kayak, wah ini nih Islamofobia gitu, Kumaila Islamofobia. Ketika kamu mengatakan Ketika aku mengkritik, ya misalnya aku mengkritik tentang Islam gitu. Jadi ada asumsi itu adalah kebencian. Kayaknya di Indonesia termsnya itu jadi agak mix maknanya gitu. Nah, waktu itu aku mikir, ya enggak lah, aku nggak ada fobia sama Islam gitu. Makanya aku berani ngeritik, kan orang-orang bilangnya aku berani gitu. Ya karena memang aku tidak punya rasa takut. Tapi seiring sekarang ya, berarti jalan 2 tahun, 3 tahun bikin konten di Forbidden Questions, aku jadi bisa memahami Islamofobia di Indonesia. Pertama, aku sering banget dapat ancaman-ancaman itu, dan jadinya aku rasa melalui pengalamanku, otakku mulai mengenali atribut-atribut keislaman yang ngasih aku sinyal takut, sinyal merinding gitu. Jadi kalau misalnya orang udah ceramah, aku kayak udah siap-siap, kayak ini apa nih, terus ujungnya ngancem gitu. Atau orang itu? Akun-akun atau ya username Islami banget, atau bio-nya pakai ayat yang gitu-gitu. Terus aku lama-lama jadi mengasosiasikan atribut-atribut kesolehan ini dengan sesuatu yang menakutkan seiring dengan perjalanan aku konten. Terus aku jadi mikir, oh ini ya namanya Islamofobia. Maksudnya gini, gitu. Karena kamu ngonten maka kamu diserang. Iya. Nah gara-gara itu ada tuh Islamofobia dalam dirimu. Aku ngerasanya sekarang jadi ada merindingnya, ada takutnya gitu. Kamu merinding kalau apa? Kalau diancam bunuh, diancam perkosa. Itu kan sekarang jadi ada merindingnya. Dulu kamu tuh juga awal-awal, ada yang mengancam perkosa? Iya. Orang Islam? Iya, nah menariknya lagi, kadang nuansanya tuh, pertama ceramah dulu, kamu Kumaila auratnya ditutup bla 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 bla, di akhir cewek kayak kamu tuh cocoknya diperkosa rame-rame di jalanan gitu. Padahal awalnya di ceramah tentang aurat, dan kadang-kadang ngasih ayat gitu. Iya. Lama-lama seiring aku banyak mendapat feedback kayak gitu, aku jadi mengasosiasikan atribut-atribut kesolehan dengan hal-hal yang menakutkan buatku. Nah, terus dari situ aku jadi mulai berkontemplasi, wah apalagi kalau teman-teman, misalnya teman-teman Kristen yang beneran pernah digeruduk lagi ibadah, yang pokoknya yang ibadah digeruduk itu kayaknya berita yang sering ya. Wajar jika jadinya menyeramkan gitu.
Dan aku yang orang Islam aja jadinya aku jadi punya benih-benih fobia juga. Dan makanya mungkin penonton juga ada yang ngeh gitu. Oh, sekarang Mela udah lebih hati-hati ngomongnya gitu. Meskipun rasa takut ini, ketika aku bilang aku takut, ini tidak apa ya, bukan murni rasa takut yang bentuknya perasaan ya, tapi juga rasa takut yang bentuknya akal sehat gitu. Maksudnya aku ngerasa dengan banyaknya feedback seperti ini, maka masuk akal bagi aku, reasonable bagi aku untuk merasa takut gitu. Jadi aku membuat framework takut, aku harus mengkondisikan diriku waspada. Nah, tapi kan tidak sampai membenci dong. Aku, maksudnya mereka Iya, atau Anda kepada mereka, kan Islamofobia tuh curiga, benci gitu kan? aku tidak. Tidak. Lebih ke perasaan di akunya aja Iya. sih. Rasa ya karena itu orang-orang yang tidak aku kenal ya, jadi Iya. aku tidak melekat secara emosi ke orang-orang yang membenci aku gitu. Tapi aku juga jadi jadi lebih melihat juga kayak kadang-kadang orang-orang yang atribut keislamannya sangat mencolok itu jadi kontras gitu, kemunafikannya juga jadi mencolok gitu. Misalnya dia pakai peci, bawa ayat, nyadur-nyadur referensi Islami, tapi kemudian memberikan komentar-komentar cabul ke aku gitu. Itu jadi kayak menjijikan sekali gitu. Iya. Dan nggak usah kamu. menimbulkan ya orang-orang pada umumnya pasti gitu ya. Ya itu menimbulkan apa ya? Aku jadi mikir, oh ini ya yang namanya Islamofobia gitu. Anda, saya minta maaf nih, kalau Anda dikatakan bahwa dengan mengatakan itu, Anda tuh seperti mengatakan Islamofobia itu sesuatu yang wajar. Bisa nggak dibilang begitu? Jadinya aku ngerasa gitu. Waktu itu di sosmed pribadi aku, ada yang nanya ke aku, kok aku nggak pernah share-share lagi tentang misalnya aku dulunya kan suka share-share keseharian aku olahraga atau jalan-jalan, hal-hal yang kayak gitu. Kok aku nggak pernah share-share lagi gitu. Terus aku jelasin karena video-video aku yang misalnya video aku olahraga atau video aku yang melucu gitu. Kadang aku suka misalnya aku bikin video kayang atau video misalnya kayak hantu yang gitu-gitu. Karena video-video itu diambil oleh para pendakwah YouTuber kemudian diobjektifikasi gitu. Diobjektifikasi di luar konteksnya. Jadi nggak lucu lagi, jadi nggak seru lagi aja. Itu kan maksudnya aku misalnya nih, lucu. Anda lagi kayang. Iya. Terus sama dia diapain? Iya, misalnya ini ODGJ atau ODGJ. Anda disebut ODGJ. Iya, atau kadang-kadang badan aku diobjektifikasi. Maksudnya mereka menampilkan itu gimana sih Bang Ade? Kan aku lagi olahraga atau aku lagi pakai baju tidur, jadi aku wajar lah. Jadi aku pakai baju segitu doang gitu. Jadi kulit aku terlihat banyak. Kemudian konten itu dipakai buat bahan konten ceramah. Di ceramahnya gambar itu dimunculkan. Iya. Dan jadinya aku diobjektifikasi sama penontonnya. Karena itu kan konten-konten aku yang sedang memamerkan kelenturan badan aku kan itu emang buat lucu-lucuan aku di sosial media gitu. Tapi dijadikan tontonan buat bahan ceramah itu menjijikan. Iya. Nggak adil lah. Nah jadinya aku bilang aku jadi takut karena kan kita jadi lihat nih udah mereka laki-laki, udah gitu yang komentar juga laki-laki, komentarnya pada tidak pantas. Terus aku jadi mesum juga lah ya. Iya, aku jadi merasa aku harus melindungi diri aku. Padahal tadinya aku merasa aman aja. Aku merasa aman untuk berbagi keseharian aku. Tapi saya mau bilang begini, apakah adil juga Anda untuk bersikap takut pada semua orang yang berpakaian atau membawa simbol-simbol keislaman? Oh enggak, aku nggak takut sama semuanya kok. Oke. Jadi kan nggak karena gini, kita kembali ke Islamofobia. Islamofobia itu artinya Anda melihat Islam itu sebagai sesuatu yang menakutkan, mengganggu. Nah, kalau Anda sekarang bersikap begitu, lebih ke aku tahu ada sinyal-sinyal takut ketika aku terekspos dengan sesuatu yang Islami. Sekarang, baru belakangan-belakangan ini. Nah, yang dimaksud Islami itu apa? Kalau orang ngirimin aku pesan di awalnya sudah ceramah-ceramah,
aku udah timbul rasa was-was. Oh, iya. Ini orang mau ngapain gitu. Iya. Padahal maksud dia adalah menceramahimu. Ya bisa aja gitu. Aku emang sering diceramahin. Kolom komentar aku misalnya ada 3.000, 2.000, 4.000 orang di situ ceramah semua gitu. Cuman ya udahlah kalau ceramah. Dia merasa itu kewajiban dia kali. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi. Tapi aku bikin terms ini. Kan kalau Bang Ade pernah dengar ada istilah masturbasi intelektual. Iya. Aku nganggapnya itu masturbasi religius. Ceramah, lu nggak ada yang minta ceramah di mana-mana. Udah religius masturbasi ya. Yang puas dia sendiri gitu loh. Dia harus ceramah panjang lebar supaya dia puas gitu. Ya. Nah, gini Kumaila. Tapi kan ini Anda cerita tentang diri Anda nih. Dan Anda adalah orang yang memang sangat berpotensi untuk membangkitkan kemarahan sebagian orang-orang Islam terhadap Anda nih. Ya bahkan Anda dicap membenci atau memusuhi Islam kan. Tapi ini kan tidak terjadi pada orang lain di luar Kumaila. Ngerti nggak? Kalau kamu diserang begitu, ya wajar akhirnya Anda mengalami suasana psikologis Anda menjadi tidak nyaman nih. Setiap kali orang ngirim isinya ceramah aja langsung gak nyaman kan? Kan itu sesuatu jadi yang berprasangka buruk. Dan bisa jadi kalau Anda baca sampai habis nggak ada sama sekali hal yang buruk kan? Dia cuma berceramah aja. Tapi itu saja sudah membuat Anda sebel. Anda diceramahi Islam oleh orang sekarang bukan sebel sih, sekarang lebih kayak was-was aja. Oke. Was-was. Ya aku kan muslim ya. Aku muslim yang tumbuh besar di lingkungan yang Islami gitu. Saat itu ya biasa-biasa aja, aku ngerasa aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Cuman sekarang jadi muncul nih sisi mungkin kan kayak karena audiensnya tambah luas, jadi orang-orang yang kayak gitu jadi kelihatan. Tapi waktu aku cerita di sosmed pribadiku tentang itu, jadi banyak cerita yang masuk kayak Kak aku juga orang Islam tapi aku Islamofobia karena ini gitu. Apa ini tuh apa misalnya? Diancam biasanya sih yang bentuknya ancaman-ancaman atau dimarahin atau ditakut-takutin. Jadi orang-orang ini sebagaimana juga Anda itu ujung-ujungnya itu justru merasa ya tidak nyaman dengan Islam. Dan itulah yang menurut Anda menjadi sumber masalah Islamofobia. Bisa jadi. Karena kan tadi saya katakan begini. Misalnya sekarang Anda memang membedakan nih antara Islam sama Barat ya. Cuman kata Islamofobia yang lebih saya sering dengar kan di Barat ya. Menurut Anda, orang-orang Barat itu yang Islamofobia itu melakukannya karena gara-gara kelakuan orang Islam? Mungkin itu one thing ya, maksudnya kejadian 9 September dan lain-lain, 11 September, 9/11, 11 September dan lain-lain mungkin itu juga jadi pemicu. Tapi mungkin di Barat ada andil media yang nggak proporsional juga kayaknya. Oke, jadi ada juga. Ya misalnya apa? Nggak, media Barat kan mempotret Muslim tuh sangat tidak sangat buruk sekali gitu. Mungkin digambarkan lebih buruk dari yang asli. Saya bahkan harus mempertanyakan, bukannya saya ngebela media ya. Tapi apakah menurut Anda media masa Barat itu menggambarkan Islam sebagai taruhlah terorisme, ya? Itu bukan karena memang mereka dengan sengaja ingin menjelek-jelekan Islam, tapi karena di kepala para jurnalisnya, di kepala para redakturnya, ya Islam memang ancaman. Mungkin nggak itu? Itu bisa dipahami mengingat mungkin populasi Muslim sangat sedikit. Jadi sampel mereka berinteraksi dengan orang Muslim itu sedikit. Sekalinya ada peristiwa besar terorisme gitu. Iya. So? Soalnya kalau misalnya di Indonesia kan Muslimnya banyak. Jadi meskipun kita tahu nih ada terorisme di Bali, ada terorisme di gereja mana, ada bom di mana. Kita nggak serta-merta takut sama orang Islam karena sekitar kita orang Islam yang baik-baik aja gitu. Iya. Jadi media cerita tentang jihadis itu kita nggak bisa relate. Orang yang Islam sini nggak bisa relate. Nah sedangkan kalau di media Barat itu
mereka yang tidak pernah bersentuhan dengan orang Islam kebanyakan Tiba-tiba dapat cerita ini ada jihadis Muslim, nah itu dijadikan patokan gitu. Jadi ada bias di sana juga, meskipun sangat bisa dipahami ya kenapa arahnya bisa ke sana gitu. Dan kita harus paham bahwa kalau dalam pandangan saya ya, lagi-lagi saya nggak mau bela orang-orang yang punya Islamofobia. Cuma sekarang orang mengenal Islam dari udah ada sih orang Islam di sana atau minoritas. Ya. Kedua adalah kedatangan para imigran kan masuk tuh ke sana. Dan ya memang di kalangan imigran tuh ada orang kayak Muhammad Salah. Yang Muhammad Salah tuh pemain sepak bola ya tahu ya. Orang Liverpool di Inggris. Dan dia memberi contoh. Dia orang dari Mesir ya. Bukan imigran sih. Dia pemain Mesir yang bermain di Inggris. Tapi dia memberi contoh yang baik. Tentang seorang Islam yang bintang sepak bola. Tapi juga bersilaturahmi dengan orang-orang Kristen ketika Natal. Dia pakai apa sih? Saya nggak tahu apakah itu ada di rumahnya atau di mana. Itu di belakangnya ada Christmas tree gitu segala macam. Jadi orang tidak melihat Muhammad Salah itu sebagai ancaman. Ancaman. Tapi Muhammad Salah tuh does not represent the whole immigrant. Imigran yang banyak itu justru terlihat seperti ya antara lain kan karena kulturnya juga beda, nggak bisa komunikasi dengan mudah sama orang-orang Inggris. Bahkan mereka tuh bukan Inggris, Eropa. Bahkan mereka tuh katanya sih masjid-masjidnya orang-orang Islam yang di Eropa itu masih tetap banyak menyajikan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kita Islam dan kita harus selalu melindungi diri dari kelakuan orang-orang kafir gitu. Padahal itu di negara kafir. Nah, buat saya minta pendapat Anda. Menurut Anda, apakah itulah yang menjadi penyebab dari tumbuhnya Islamofobia sehingga sekarang ada banyak politisi populis di Eropa yang menggunakan terminologi-terminologi tentang ancaman Islam di mata para pendukungnya. Itulah yang melahirkan Islamofobia. Ya itu PR besar banget buat masyarakat Muslim sih untuk tidak terus-menerus merasa seperti sedang berperang ya. Merasa seperti sedang dikepung musuh secara terus-menerus, dan itu juga kan masih di Indonesia tuh masih ada. Anda merasakan itu? Ada orang-orang yang dengan mengatakan kita dikepung musuh. Kita bayangin kalau itu dilakukan di Indonesia gimana dikepungnya isinya orang-orang Islam. Jadi kalau misalnya aku mengkritik sesuatu di dalam keislaman, kritik baliknya buat aku tuh nyerang Kristen. Itu gimana logikanya? Aku entah mungkin untuk mendefend nilai-nilai keislaman, atau mungkin karena mereka berasumsi aku Kristen gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya aku mengkritik... Sorry, nama Anda tuh Kumaila Hakimah. Betul. Kok Kristen sih? Ada yang bilang Hindustan, ada yang bilang aku Hindu, ada yang bilang itu Buddha. Mungkin karena wajahnya agak-agak Timur Tengah. Ya rasanya ambigu. Nggak, tapi yang tadi itu gimana ceritanya? Anda mengkritik Islam, Anda sendiri Muslim. Terus jawabannya adalah justru serangan terhadap Kristen. Itu artinya apa? Aku jadi curiga juga apologis ulama-ulama apologis Islam ini mereka dilatihnya. Jadi kan sebagai ulama itu kan kita harus defense Islam secara teologis gitu ya. Tapi strategi defense mereka tuh justru menyerang agama-agama lain. Seringnya sih aku dengar Kristen ya. Seenggaknya itu yang aku pantau. Nggak nyerang Hindu dan Buddha lah ya. Mungkin karena sedikit. Nah, mungkin kalau di India begitu lah ya. Oh benar, kalau di India kan Hindu sama Islam. Strateginya begitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau defense agamanya ya bikin aja kerangka teologis yang memang untuk menguatkan argumentasi kenapa kita harus mengimani Islam gitu. Ya taruhlah begini, Anda misalnya kan kemarin bicara tentang Islam dan perempuan gitu kan. Anda menggambarkan gimana Islam itu atau ada kecenderungan di kalangan umat Islam untuk men-treat perempuan itu dengan cara yang tidak adil gitu ya. Saya nggak kebayang setelah Anda mengatakan itu, terus orang menyerang Kristen.
Iya, Itu satu dalam Kristen tuh misalnya bilang ini Aisyah menikahi Nabi menikahi Aisyah ketika masih usia anak-anak. nah, Terus nanti dibalas itu di Kristen ada apa gitu, mereka ada ngasih kasus lagi, juga ada di kasus juga misalnya yang pernikahan anak atau yang semacam itu gitu, lemparnya begitu. ya itu. Saya sedang berusaha membayangkan kenapa Kristen yang jadi disalahin. Wong kamu lagi ngomongin di ajaran kita ini, di ajaran Islam ini ada ajaran yang menyebabkan perempuan-perempuan diperlakukan tidak adil. Oh, di Kristen juga. Loh enggak, saya nggak ngomongin Kristen kan. Iya Saya lagi benar. ngomongin agama kita. Iya, padahal yang aku sampaikan kan kita punya masalah loh ini gitu. Ya. Ya follow up-nya dengan memecahkan masalah itu gitu, bukan mencari Harusnya masalah ya, orang betul. lain. Gitu. Ngapain kamu bawa agama lain gitu Iya, ya? dan aku juga nggak bisa belain Kristen ya, aku nggak punya wawasan apa-apa. Aku juga nggak bisa nyerang Kristen karena ya nggak tertarik juga sih. Ya, Nggak tertarik nyerang-nyerang. pertama kamu bukan orang Kristen, kedua juga kamu nggak ngerasa perlu untuk menyerang Kristen. Nggak merasa perlu menyerang maupun membela ya. Gitu. Aku kayak bingung kalau misalnya orang menyerang aku, mungkin asumsinya aku Kristen. Kalau aku membela diri itu kayak membela aku, berarti aku harus membela diri kan membela Kristen atau gimana nih? Jadi ya begitu. Oh enggak, di Kristen nggak begitu. Loh, kamu kan bukan orang Kristen. Mana kamu tahu? Oke, tapi kembali ke Islamofobia itu. Tapi Anda tuh merasa ya bahwa karena sikap-sikap orang-orang Islam yang seperti tadi itu, malah nyerang Kristen karena padahal yang sedang dipersoalkan adalah substansinya orang Islam. Atau munafik secara terang-terangan. Misalnya apa itu? Yang itu misalnya udah kelihatannya Islami banget, terus kata-katanya cabul gitu. Oh iya. Atau mereka ngomong ke perempuan dengan sangat gak elok lah gitu. Ya. Itu memang Anda rasa itulah yang menyebabkan adanya kecurigaan terhadap Islam? Atau ada tidak rasa suka? takut. Rasa takut. Bukan curiga sih, lebih ke rasa takut. Saya mau nanya, misalnya Anda tiba-tiba bertemu dengan segerombolan pria-pria dengan baju gamis gitu ya, jenggot dan mendatangi Anda atau berada di lingkungan semacam itu, ada perasaan takut? Terutama sekarang kayaknya iya. Oh, aku jadi inget suatu hari aku punya tetangga rumah itu mereka suka baris berbaris dan laki-laki baris berbaris dengan tipikal berpakaian stereotip yang janggut panjang, celana cingkrang dan semacam itu. Dan itu aku takut, aku dan keluarga aku takut. Tapi nggak lama beberapa hari kemudian rumah itu digerebek polisi karena jaringan teroris gitu. Ternyata artinya ketakutan Anda menjadi beralasan dong. Iya, stereotipikal banget habisnya. Dan mereka juga takbir gitu loh. Mereka baris berbaris kayak Allahu Akbar gitu, kayak itu apa sih sampai gitu. Berapa hari kemudian digerebek polisi. Itu aja waktu itu aku masih mahasiswi, masih muda sekali. Dan tampilanku masih islami, masih kayak santri, gitu ya? Masih kayak santri, mahasiswi Islam lah. Kalau waktu itu aja itu juga takut, apalagi sekarang. Dan aku rasa orang Indonesia juga bisa ngerasain itu deh. Karena stereotipnya begitu sih. Maksudnya itulah, kita kan manusia, apa boleh buat kita berpikir secara asosiatif ya. Maksudnya ya, itu beyond our health gitu. Meskipun bagaimana tindakan kita bisa ngejeda gitu. Maksudnya oke lah aku takut, tapi aku bisa mikir dulu untuk tidak berbuat zalim ke orang gitu. Misalnya kan kayak yang terjadi di barat kan, misalnya ada perempuan pakai kerudung terus ditusuk aja sama orang. Itu kan karena dia Islamofobia ke-trigger, terus dia ngerasa perlu membela diri gitu. Nah itu kan ketika akal sehatnya udah dibajak rasa takutnya gitu ya. Di Indonesia karena Islam itu dominan, mungkin kayaknya nggak ada yang seberani itu sih. Maksudnya kayaknya Islamofobianya tidak termanifestasi kayak gitu. Karena menurut Anda kenapa? Karena orang Islamnya banyak dan rame-rame dan keroyokan. Iya. Artinya ya ada sih yang kelakuannya nggak beres, cuman yang baiknya juga banyak barangkali ya. Yang baiknya banyak, justru yang baik-baik di pengalamanku jadinya ya. Orang Islam yang baik-baik tuh jadi orang Islam yang
either orang Islam yang nggak taat atau orang Islam yang sufistik, yang pakai pendekatan tasawuf. Iya. Sedangkan orang Islam yang terlalu pakai pendekatan fikih gitu, yang terlalu halal haram, yang terlalu hitam putih cara berpikirnya, itu biasanya galak-galak. Nah, menurutmu kenapa? Apa yang terjadi? Mungkin karena jadi beda cara berpikirnya. Orang Islam yang terlalu mengacu pada fikih, mereka akan terlalu fokus pada ini boleh nggak ya, ini haram nggak ya, ini halal nggak ya. Dan karena ke dirinya begitu, kadang-kadang projecting ke orang lain. Wah ini Kumaila nggak pakai kerudung haram. Atau yang kayak gitu jadi projecting. Sedangkan kalau pakai pendekatan tasawuf, itu kan fokusnya adalah menyucikan jiwa ya. Jadi mereka berupaya secara terus-menerus untuk misalnya pikirannya bersih, perasaannya bersih, berprasangka baik, ya bersyukur, pokoknya menumbuhkan sifat-sifat ilahiyah gitu dalam dirinya. Sementara yang fikih? Karena menariknya biasanya para kaum fundamentalis itu kan sangat mengacu pada fikih ya. Mereka tuh merasa yang pendekatannya sufistik ini nyeleneh gitu, aneh gitu. Cuman mikirin spiritualitas, nggak mikirin tentang kondisi masyarakat yang sedang tertindas gitu ya? Nggak. Wah itu kayaknya inian beda lagi ya. Tapi bedanya kalau yang di fikih tuh tidak terlalu ramah terhadap seni, sedangkan kalau pendekatan sufistik biasanya ramah seni. Iya. Kalau dalam pandanganmu nih ya. Lalu apa yang harus dilakukan nih untuk mengatasi Islamofobia? Pertama gini deh, buat Anda kalau gitu Islamofobia is it a problem or not? Problem. Kalau misalnya atribut-atribut keagamaan kita bikin orang takut, itu masalah besar gitu. Apakah agama kita ancaman gitu? Ada insight bagus dari Profesor Komarudin Hidayat waktu aku wawancara. Menurut Prof. Komar, ketika Islam, misalnya Islam dikritik, dihina, dicaci atau pokoknya ada yang menghina, justru ketika orang Islamnya ribut balik gitu, ngajak ribut balik, itu malah menjelekan citra Islam gitu. Karena kesucian agama tuh tidak perlu dibela, Tuhan itu Maha Kuasa, nggak perlu dibela juga. Tapi ketika manusianya ketrigger dan ngajakin ribut, itu yang bikin citra Islam jadi menakutkan. Dan aku setuju. Karena ada momen masyarakat Muslim suka banget demo berjilid-jilid. Itu momen yang absurd buat aku. Karena ketika lagi demo kan mereka banyak mencaci maki dan nuansanya Islami. Nah terus waktu itu aku sosial media aku masih kecil gitu, tapi aku cerita nanya menurut kalian gimana gitu, dan mungkin respondennya nggak banyak ya, kayak 400 atau 1.400 ya. Ya banyak mereka, lah. Ya banyak untuk ukuran akun kecil waktu itu ya. Mereka cerita mereka takut. Mereka takut. Ini responden anonim yang aku jadi kayak ngerilis form survei gitu. Aku pengen tahu apa yang orang pikirkan. Apakah ini aku doang gitu yang mikir gini gitu. Karena kan semua orang tuh kayaknya marah-marah semua. Mau itu di pengajian, di sekolah, di mana-mana tuh semua orang marah-marah. Di sosial media isinya orang marah-marah, tapi marah-marah nuansa Islami gitu. Terus aku waktu itu sempat mikir, ini apa aku doang yang gak marah ya? Karena kan waktu itu justru kan disuruh marah kan. Sebagai orang Islam kita harus marah gitu. Sebagai orang Islam kita harus marah gitu. Nah aku gak merasa marah sama sekali gitu. Dan aku rasa mungkin kita juga bisa meminjam ini kali ya, kebijaksanaannya. Jadi gini Bang Ade, kita kan di dalam tradisi Islam, kalau ada yang menghina, anggaplah menghina Nabi, menghina Quran, biasanya orangnya tuh bernasib sial gitu, atau dieksekusi dieksekusi main hakim sendiri itu. Bahkan yang sifatnya masih nggak bisa dibilang itu menghina gitu. Misalnya apa? Misalnya novel ayat-ayat sataninya Salman Rushdie itu kan karya fiksi. Dan ternyata yang membunuhnya itu nggak baca novelnya lagi. Dan ulama di Iran yang memfatwakan darahnya halal,
sama manusia, dia juga nggak baca novelnya. Dia cuma katanya. Dan padahal itu karya fiksi ya, maksudnya ya namanya fiksi kan imajinatif gitu. Itu bukan hinaan. Sementara itu kita bisa lihat banyak popular culture di tradisi kekristenan, ada tuh kan film-film parodi Yesus. Ada banyak kan. Kartunnya juga karikatur, kartun, parodi yang bahkan sifatnya terang-terangan menghina gitu. Tapi kita nggak pernah dengar ada kasus misalnya ada yang dipenggal kepalanya lah, atau ada yang ditembak atau gimana gitu. Jadi dalam pandangan Anda nih ya, kalau kita nganggap Islamofobia itu sebagai masalah, what should be done? Apa yang harus dilakukan? Jangan gampang marah, jangan jadi orang yang menakutkan, jangan jadi orang yang memicu rasa fobia orang lain. Ya. Jadi artinya orang-orang Islam itu sendiri, kita semua nih, sebetulnya punya tanggung jawab untuk agar orang tidak takut sama kita. Ya, kita semua punya tanggung jawab untuk menghidupkan branding Islam agama damai, rahmat bagi semesta alam. Tapi kita harus selaras sama jargon itu, Bang Ade. Tapi menurut Anda memang ajaran Islam itu mensupport gagasan tentang Islam sebagai agama yang akan membawa rahmat bagi sekalian alam? Memang ada beberapa kontradiktif sih, cuman mungkin penjelasannya nggak bisa singkat. Ya. Oh iya, nanti kita ngobrol lagi kalau gitu ya. Sekarang kita berhenti dulu pada soal Islamofobia, dan Anda menyampaikan bahwa kita semua nih orang-orang Islam itu bertanggung jawab atas Islamofobia yang ada. Betul. Kalau Anda secara sengaja tidak sengaja menumbuhkan wajah-wajah yang seram, menakutkan, nelfon Kumaila untuk bilang, awas lo gue perkosa. Kalau lo masih ngomong begitu, ya Kumaila akan cerita sama orang, dan orang lain akan cerita pada orang lain. Betul. Dan orang-orang itu akan mengatakan, gila emang nih agama. Para pemeluknya itu memang menakutkan. Dan itu juga jadi pembicaraan, kolom komentar sosmed aku jadi pembicaraan misalnya di Twitter atau di mana. Ini beneran nih orang-orang komentar kayak gini gitu. Oh, terhadap orang-orang yang berkomentar terhadap kamu? Iya, karena kan komentar kan di publik kan, maksudnya orang bisa melihat. Dan aku tuh nggak pernah ngapus kolom komentar, Bang Ade. Oh iya. Karena menurut aku menghapus kolom komentar itu memalsukan realitas. Aku ingin realitas terpampang sebagaimana adanya gitu. Kalau masyarakat kita merespon seperti itu, ya terimalah seperti itu. Dan kamu nggak punya masalah? Aku nggak punya. Ketika kamu baca kalimat-kalimat kasar itu, you are okay with that? Aku nggak punya masalah, tapi yang punya masalah biasanya orang. Keluarga. Ada yang minta ya keluarga, teman atau orang dekat bilang, Mel hapus ini dong, aku ke-trigger. Iya. Gitu. Terganggu sekali. Jadi kalau ada request kayak gitu aku hapus. Oke. Tapi kalau nggak ada request dari orang dekat aku, nggak mungkin atas dasar inisiatifmu sendiri. Iya, malas juga. Untuk mematikannya. Oke, terima kasih Mel, kita ketemu dulu, kita akhiri dulu pembicaraan kita. Tapi ingat ya, tadi Anda bilang tuh bahwa mungkin ke depan kita perlu membicarakan tentang ayat-ayat Al-Qur'annya ya, kontradiksi-kontradiksinya. Oke? Terima kasih penonton. Sampai kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya duga ini akan ditayangkan sebelum Lebaran. Oke, berarti selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu semua. Sampai jumpa semua.